Kalau kita seneng melihatnya film itu sebagai ya marketing objek. Bagaimana ini mau kita bukan jual ya, quote and quote, sampaikan. Kamu tahu kata-kata publicist itu dari mana Tahu, tapi? kayaknya aku Google Kak. Mikir aku tuh film terus lu PR-ing. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Kali ini saya kedatangan teman lama. Lama banget dan Anda pasti nanti akan dengar lamanya seberapa lama. Seorang publicist extraordinaire, Nazira Zainur. Dia akan berbagi tentang cerita menjadi seorang anak orang ternama, menjadi ibu, menjadi istri, dan juga menjadi seorang publicist film. Dan juga masih banyak kerjaan-kerjaan dia yang lainnya yang kayaknya kalau Anda dengerin pasti teman-teman nih mungkin banyak yang terinspirasi dan mudah-mudahan manfaatnya, energinya juga disebarkan ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Selamat datang di Uncensored, Nazira. Terima kasih Kakak Andini, aku deg-degan dengan Uncensored ini ya. Aku baru ngeh dengan judulnya. Sebenarnya saya mau pulang aja. Justru kamu di sini karena kamu ini DNA-nya. Itu dia, saya takut ditelanjangi setelanjang-telanjangnya oleh kamu ya. Karena siap. Karena kalau Nazira ini, jadi kakak, aku manggilnya ke kamu tuh biasanya bukan Nazira loh biasanya. Bubu. Itu Iya. Bubu. Itu nggak apa-apa ya? Aku manggil Bubu aja ya. Nggak apa. Kalau Nanti kamu we bilang get to kakak, that. aku jadi tersinggung. Jangan. Kalau anakku jangan. Bubu paling benar. Sama Bubu. Yes. Nanti sampai kenapa dibilang panggil Bubu, ntar kita ke sana. Tapi Bubu ini, kamu sadar nggak Bu? Apa? Kita itu sebenarnya kenal dari zaman SD. Kamu tuh kakak kelas aku. Al-Azhar Kemang kan? Iya, kamu di mana? Kamu 97 dong angkatannya. Iya. Aku 2000. Berarti Al-Azhar Kemang juga. Al-Azhar Kemang, aku kan seangkatan Kleting. Itu kan angkatan Ya aku. ampun, aku dulu kutu buku. Iya. Beneran, pakai kacamata tebal, behel. Jadi aku nggak main dulu. Walaupun temannya populer semua, cuman aku tuh bukan kurang main ya. Ya kutu buku lah. Jadi aku mungkin saja aku nggak paham, nggak ingat kamu. Kamu dulu kayak gini mukanya? Enggak juga. Kutu buku juga. Kutu buku sih nggak kayak kamu lebih pinter kayak dari aku iya, tuh. aku ugly duckling banget ya, Pak. Benar-benar. Beda mukanya beda. Tapi suara kamu nggak berubah. Ya kalau berubah serem dong Kak. Cowok dong aku kalau berubah. Tiba-tiba aku jadi berubah merdu, aku jadi penyanyi. Tapi kita ketemunya jangan sedih di tangga musola, tangga mau kita sholat zuhur. Dulu kan kita sholat zuhur bareng dong waktu Yeah. SD. Aku inget banget ketemu kamu di tangga itu karena nggak sengaja aku nginjek sendal kamu atau gimana. Terus aku marah nggak atau aku nangis? Psycho banget sih kamu nggak cerita-cerita. Kan aku malu loh sama pemirsa. Kan uncensored kan, nggak sadar kan kamu. Nggak sadar. Itu momentum pertama kali aku ngeliat kamu itu di situ. Reaksi aku bagaimana? Aduh gitu, ngeliat-liat dong gitu, udah. Masa? Iya benar. Guys. Maaf ya, kalau aku sekarang nggak kayak gitu. Aku kalau sekarang kayak gitu aku lempar dia pakai sendal aku. Tadi aja masuk ke sini suruh copot sepatu. Oh maaf ini masjid ya dia. Oh bilang. maaf ini masuk masjid ya, saya mesti buka-buka sepatu mahal saya ini tolong ya gitu kan. Oh, serius? Serius Bubu. Nah, Oh, iya. nah Bubu ini lahirnya 7 Juli 79 berarti Cancer. Dan aku tuh semua angka 7. Aku tanggal 7, bulan 7, 1979, hari Sabtu, hari ke-7, jadi aku sangat beruntung di angka 7. Wow. Betul. Wow, oke. Terus tentu saja kita semua tahu almarhum Papa Yes. Arifin Zainur dan juga Ibu, Ya. Ibu apa Mama panggilnya? Ibu. Ibu. Ibu Yayang Zainur. Yang memang udah kayaknya dari dulu tuh memang udah legend ya. Sekarang dibilangnya udah legend lah ya. Kan, karena alhamdulillah ibu baru 2 tahun yang lalu mendapatkan Lifetime Achievement Award di FFI. FFI berapa tuh 2 tahun yang lalu? 2020 ya? 2021. Yes, 2021. Wow. Dapat Lifetime, alhamdulillah banget. We're so grateful. Udah nangis. Dan pada saat itu kan aku juga komite kan. Ya. Sampai sekarang aku komite FFI. Dan obviously pada saat itu terpilih, yang memilih adalah dari ada komitenya sendiri. Itu aku sampai yang kayak mau bilang sama ibu tapi nggak mungkin karena kan mesti aku tahan-tahan. Jadi Cuma kamu udah tahu lama? Nggak lama juga, kayak few weeks before. Jadi papa itu dia anak penjual sate kambing. Ya, sate kambing, struggling dong di Cirebon. Kakak adiknya banyak, ada 10, ada 11. Pokoknya dia anak yang keberapa aku lupa. Pokoknya tuh dia dari bawah. Dan tapi papa itu kan introvert. Jadi agak kaku dengan orang. Mungkin dibilang dingin ya, tapi dia larinya ke akademik. Makanya papa jadi cum laude, dia juga dapat beasiswa di beberapa university. Pokoknya sosok yang pintar lah. Nah, abis itu ada ibu nih. Anak satu-satunya, lahir di Paris, lahir dengan silver spoon. Bapaknya adalah dubes Prancis pertama Indonesia.
Udah gitu habis dari Paris pindah ke Filipina. Itu mencak-mencak tuh sekolahnya tuh. Wow. Jadi nggak lulus, pindah ke sini nggak lulus, yang kayak akademik udah males banget deh. Males, ibuku tuh males gitu kan. Jadi extrovert, percaya diri, karismatik, yang bisa membawakan suasana, dia bisa karakternya kuat, dia bisa pejuang, nggak mau menyerah segala macam. Jadi kayaknya ini gabungan antara papaku sama ibuku yang insya Allah aku pingin bilang kalau ini menjadikan aku. Gitu. Karena aku kan introvert banget ya. Masa sih? Ya nggak sih? Masa sih? Kalau lagi apa? Mungkin waktu itu Kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur aku introvert banget, guys. Kalau lagi tidur aku introvert banget. Nah, tapi aku juga kan waktu masih kecil kutu buku banget. Jadi aku OCD banget soal akademik dan I think itu aku dapetin dari papaku, alhamdulillah. Dan karismatik, percaya diri yang kadang-kadang terlalu kepedean itu dari ibuku. Di-push nggak sama bokap pada saat itu? Enggak, jadi gini, papaku dari dulu pengen anak cewek. Papaku sebelum sama ibuku pernah menikah dulu, anaknya cowok. Saking anaknya cowok, salah satu nama anaknya cowok hampir namanya kayak cewek. Jadi dari dulu tuh pengen punya anak cewek. Menikah sama ibuku, ada aku sama adikku dong, adikku cowok lagi kan. Nah seneng banget nih, dan bisa bayangin gak sih papaku dengan aku yang sebenarnya dibilang waktu masih kecil ya lucu, cuman gak cantik-cantik banget, ugly-looking lah ya. Cuman di mata papaku tuh aku cantik banget gitu, jadi dia kayak ngerasa nih ratunya dia lah. Makanya pada saat itu pas papa ada, aku dikasih segala-galanya gitu. Jadi kalau di rumah itu aku inget banget, semua takut sama papaku, segen. Papaku takut sama aku, makanya aku spoiled banget. Jadi kamu deket banget? Deket banget, daddy's girl. Sampai akhir hayatnya kamu deket Sampai banget? orang papa meninggal itu yang megang tangan kanannya jam 6 pagi aku. Terus aku ingat banget sebelum papa meninggal, dokternya dokter Aru, halo Om Aru. Dokter Aru itu salah satu dokter sangat ternama. Papa bilang gini, dokter bintangnya apa? Dokter Aru itu cancer bintangnya. Karena ibu dokter Aru cancer, ibuku cancer, aku cancer, dia percaya. Oh cancer, oke saya percaya gitu. Merinding gak? Oh my God, jadi papa tuh juga superstitious banget. Dia nanyain bintang, itu terakhir dia meninggal nanyain bintang. Wow, Gitu. kalau adikmu marah, lebih dekat ke nyokap? Ya, Mama's boy. Sebenarnya dekat sama dua-duanya. Cuman karena memang dikit-dikit aku, ya udah dia lebih ke ibu gitu. Kalemnya sih dari papa, karismatiknya juga dapat dari ibu gitu. Ya. Kalau kamu sama mama hubungannya gimana? Kayak best friend, malah Dari dulu? Dari dulu. Kita Oke. selalu dulu tuh zaman aku belum nikah ya. Pasti kita ada quality time berdua, makan tuh zaman dulu tuh kalau nggak salah Mulia kali ya. Pokoknya di hotel-hotel tuh makan berdua udah kayak mother and daughter banget gitu, terus ngomongin semua hal. Up to a point aku ingat banget ibu lagi syuting sama Winky sama Eliana tuh sama Rahel Mariam. Jadi ketemu Rahel Mariam di Eliana, ketemu Winky di Berbagi Suami. Ya Dinata, kalau Eliana punya Riza. Itu mereka manggil ibu bunda apa ibu aku lupa. Terus ibu yang kayak aku cemburu banget, aku kayak kok jadi semua terlalu deket sama ibuku gitu. Terus ada pernah suatu malam aku ingat banget Samuel Rizal atau siapa ya, aku ingat banget. Ibu WhatsAppan, belum ada WhatsApp waktu itu ya. Pokoknya SMS atau BB aku nggak inget lah. Terus ketawa-ketawa kan ibu ngomong sama siapa? Salah satu bintang muda curhat sama ibu. Jadi aku yang aduh kenapa semua curhat sama ibuku ya gitu. Ya, jadi kamu She's everybody's best friend. Dan menariknya gini, kamu biasanya kalau daddy's girl, biasanya tuh sama nyokap nggak deket. Betul. Tapi kamu malah deket. Dekatnya kan setelah papa meninggal. Oh. Iya, papa meninggal itu 1995, aku masih kelas 2 SMA. Jadi ketika jadi pada saat itu juga menarik soal ibu, karena ibu tuh nggak pernah bekerja seumur hidup. Kuliah juga nggak lulus, ya kan. Pas dia udah gede, udah dewasa langsung ketemu papa. Tipe yang jadi tangan kanan papa, tau kan. Jadi papa bikin film, dia jadi script girl, kayak gitu. Jadi ketika papa meninggal, shock dia. Gue gak bisa apa-apaan nih. Kayak literally gue gak ada apa-apa. Ya cuma ada warisan, cuman kakek nenekku juga udah gak ada. Jadi belum main film ya itu ya? belum. Ya udah, tapi kayak kami special appearance, figuran-figuran doang. Terus what she did, yang ini aku belajar banyak banget, itu adalah pada saat papa meninggal, itu ada satu skenario papa yang ibu bilang, ini ibu mesti bikin. Kalau ibu nggak bikin, ibu udah nggak ada chance lagi. Maksudnya nggak ada kesempatan dia memperlihatkan kebisaannya gitu kan. Terus aku ingat banget dia ke salah satu produser India yang terkenal. Dia bilang, boleh nggak ini? Aku sangat tahu Matipin itu Mas Arifin. Aku sangat tahu apa yang dia maksud dengan skenario ini. Biarkan aku yang mendirect.
Ya produsernya juga mikir, lu siapa gitu kan, lu gak pernah bikin apa-apa. Selama ini cuma mendampingi, enggak yang sorry banget yang, tapi tolong kasih saya kesempatan. Oh gak bisa nih, udah ada si A. Waktu itu aku ingat banget masih ada Putu Wijaya, Om Putu, ada segala macam. Pokoknya sederetan sutradara udah di book. Jadi yang pertama kalau gak salah siapa gitu ya. You know what happened, ibu datengin tuh sutradara di lobi satu-satu. Halo Putu, boleh gak sih ini buat aku kasih kesempatan ini gitu. She did that for 1.5 years, 7 sutradara didatengin satu-satu sampai produsernya ya si Bapak India itu bingung kan. Kenapa pada bail out semua. Sampai akhirnya 1,5 tahun ibu datang lagi. Gimana Pak, bolehkah saya yang pegang skenario ini. Terus dia udah kepusingan. Aduh yang saya juga gak paham ini kenapa 7 sutradara mundur semua. Udahlah kamu pegang aja, kamu direct. Terus akhirnya ibu direct menang. Merinding gak? Menang dia langsung. Persisten ya? Persisten. Akhirnya itu di situ dia sangat belajar untuk semua tuh pasti ada jalan. Dan tidak bisa menyerah. Akhirnya ibu menang dapat piala apa aku lupa. Pokoknya disitulah ibu dianggap validasi sebagai sutradara. Tapi kamu memang selalu di-push gak sama ibu untuk masuk ke dunia film ini? Enggak, aku malah menjauh. Makanya aku gitu. belokannya jauh Kak. Aku beloknya jauh banget Kak. Jauh banget Kak. Jauh banget. Jadi jauh kerjaan pertama kamu kuliah Jakarta, sempat ganti-ganti kan? Trisakti. Ya, sebelumnya kan papa meninggal. Papa meninggal. Aku galau kehilangan papa. Aku AFS. AFS ke Amerika, ya kan? Yang jadi apa yang dikirim ke Amerika itu AFS. Pulang dari AFS, aku langsung kuliah. Jadi aku sempat kuliah hukum di Trisakti, bosan keluar DO, ya kan? Kuliah broadcasting di UI, bosan juga keluar DO juga gitu. Akhirnya aku masuk IKJ gitu. IKJ pun aku agak lama kayak 7 tahun. Pokoknya kalau aku jadi ahli bedah udah jadi ahli bedah Kak. Karena 7 tahun. Nah karena ketidakfokusan itu, kebanyakan maunya. Nah sampai akhirnya aku lulus di IKJ, itu sama angkatannya ada Edwin Babi Buta, ada Kesa yang sekarang hits banget. Semua hits di dunianya, ada Timur Angin, ada Pinung, pokoknya semua orang film angkatan aku tuh. Ya. Abis itu udah major apa? Penyutradaraan film. Berarti udah balik ke film dong itu? Udah, tapi itu setelah udah belok-belok. Nah, tapi sampai situ kan nggak langsung kerja di film dong Kak. Okay, udah dong. Okay. Jadi yang aku pelajari, yang aku amati adalah mungkin karena dari kecil aku bukan dicekokin ya. Aku di-expose dengan syuting film terus. Kadang-kadang kan kita jadi brought up yang gue gak mau film, udah cukup kayak lo tiap hari dikasih makan ayam. Ketika lo dewasa, udah ya gue gak mau makan ayam, udah enak nih kebanyakan ayam gitu. Jadi pas aku dewasa gue gak mau film. Makanya ketika aku masuk IKJ, itu kayak ketulak sama papa. Kau juga jadi film ya, oh my god gitu. Ya udah akhirnya masuk film, itu pun aku sempat 5 tahun di Asia Works. Ngebantu orang, life coaching segala macam. Nah, tapi mulainya di marketing itu menarik karena aku ditarik oleh Mas Anton Wirjono, Future 10. Karena itu masih muda ya, kita ya. Jadi DJ Anton. Dan waktu itu kita masih muda, jadi semua job desk yang hubungan dengan promoter lagu, promoter event, musik itu kan that was like the ideal job lah pada saat itu. Nah, aku masuk di Future 10. Berapa tahun ya? 3-4 tahun kalau nggak salah aku mengurusin head of promotionnya dia. Nah di situ pun aku zaman dulu Kak ini benar-benar ngundang orang pakai flyer. Yang kayak flyer aku pegang terus ini buat kamu gitu. Kerandom orang aja gitu? Ada yang kerandom orang, ada juga misalnya udah dikenal. Pokoknya semanual itu. Kamu nggak malu tuh Kak? Kan lo anaknya. Itu dia, pada saat itu untungnya aku nggak malu dan aku merasa oh ini mesti gue lakuin ya. Emang dia begini. Gitu. Coba kalau dipikir sekarang mana mau orang kayak gitu kan. Makanya kadang-kadang aku suka gemes kalau ada orang kayak aku mau kayak bubu nanti gini. Tapi gak maunya instan. Tunggu sayang, aku dari bawah bagi-bagi itu flyer gitu kan. Bukan e-flyer loh, flyer gitu kan. Wow. Jadi alhamdulillah aku selalu dapat proses yang mulai dari bawah. Sehingga aku sangat menikmati proses itu dan ketika aku udah sampai insya Allah sampai atas, aku jadi appreciate kan. Gitu, oh ini emang bener-bener ada jejak-jejaknya gitu. Terus dari Future 10 aku di hijack sama Yuda Budi Surya untuk di Opko. Opko itu adalah F&B ya. Jadi aku megang hampir 10-12 outlets at the same time. Itu sebagai head of promotion and marketing. Itu berlanjut tuh dan udah lebih advance, nggak usah ngebagi-bagi lagi, lebih kepada blast ini. Udah jadi kenal orang segala macam. Aku ingat banget zaman-zamannya lucu banget itu aku baru pacaran sama Mikey tuh sama suamiku. Aku lagi pacaran ke San Francisco karena dia tinggal di San Francisco, belum nikah. Aku lagi ke sana. Tiba-tiba sampai ada yang mau masuk ke sebuah klub
pakai gestis aku padahal akunya di Amerika. Jadi ketahuan bohong gitu. Terus yang ngasih tau Papa Head Duan, aku ingat banget zaman Twitter, Bu, Tiger Lily Bubu, nama kamu dipakai, aku nggak di Jakarta deh gitu. Iya ampun. Lucu banget. Tapi lucu ya kan kamu belajarnya sutradara. Yes. Iya kan? Terus tapi malah kerjaannya pertama lebih marketing, promotion, PR. Iya kan gitu. Jadi aku juga found out mungkin dari Anton sama Yuda, ternyata gue people person and it's making money gitu kan. Kayak, oh I didn't know this gitu kayak. Itu kamu momentum kamu sadar, gue tadinya kan introvert. Tadi kan kamu bilang kamu kutu buku, tapi ternyata gue bisa jadi. Aku gak pernah introvert, tahu itu bohong Kak. Oh, itu. Aku dari bayi udah extrovert Kak, udah berisik Kak. Tapi extrovert yang kutu buku. Oke, extrovert yang kutu buku. Jadi tapi selalu people person dari dulu, dari kecil. I think so. Ya maksudnya aku temennya banyak, aku ya banyak kenal. Yang lucu gini nih, dulu zamannya aku masih, bukan belum siapa-siapa ya, belum ngapa-ngapain. Kalau ada invitation, nih turning point ini kayaknya. Waktu ada invitation gala premier atau apa, kan nama ibuku tuh. Aku selalu bilang, papa udah meninggal dong. Terus aku bilang, Bu, aku ikut ya, ngintil aja gitu. Kayaknya aku bangga jadi anak ibuku, terus ngintil-ngintil ke acara-acara ini gitu kan. Aku punya mimpi dulu, sesimpel ini. One day aku mau punya undangan namaku sendiri, gitu doang Kak. Terus sampai akhirnya sekarang, jadi aku kemana-mana kan anaknya Ibu Yayang. Nah sekarang kebalikannya, setiap kali Ibu syuting atau ketemu siapa-siapa, Ibu Yayang ya, mamanya Bubu ya gitu. Jadi aku kayak, kata Ibu kok kebalik banget, sekarang semua nanya ini mamanya Bubu, gitu Kak. Wow. Poinnya itu, jadi as simple as aku cuma mau punya undangan sendiri, itu aja. Wow. Nah terus kamu kerja nih di Future Chan, kemudian sama Mas Yuda segala macam, akhirnya bisa ngurusin ini film? Nah, aku sempet ke corporate life di international company, which is amazing banget. Aku megang big brand, cuman di situ aku hamil anak kedua. Itu kan 9 to 5. Again, kalau kita berdua kan banyak mau ya, BM banget. Kayak di suatu ketika, di suatu sore yang indah aku merasa lagi hamil nih Kak, lagi hamil gitu ya. Chase, anak kedua aku Chase. Kayak bukan ini yang gue mau, resign Kak. Maksudnya resign lagi hamil tuh gila ya. Kayak, terus lo mau kerja di mana Bambang gitu kan. Kayak siapa yang mau nerima itu? 5 bulan ada kali. Wow. Udah gitu kan aku hamilnya kan lumayan gak gemuk lah, agak kurus gitu. Sampai aku ada interview di dua company besar, internasional juga. Jadi pas aku duduk, orangnya datang nih. Terus interview kan, oh ya bagus, oke, bagus banget kamu kayaknya diterima nih ini. Oke, mau salaman nih. Pas salaman dia baru gini, kamu hamil? Wah maaf hamil gak bisa. Ya gitu. Karena kan gak bisa mobile. Jadi bener juga sih, aku juga kayak salah nih gue nih resign nih gitu kan. Nah di saat semua tertutup kan aku hamil, aku mikir ngapain ya kan gak mungkin diam aja kan. Oke, aku WhatsApp lah. Nah itu ada 2 hal yang kejadian. Yang pertama adalah aku sempat gabung di Cubicle. Itu aku pernah punya Slate, itu lebih kepada apa ya, konten-konten, nggak podcast ya dulu, kayak YouTube kecil, tapi jadinya kayak bank film. Itu juga sempat sukses, tapi memang karena investornya udah kelar, berakhir. Nah tapi at the same time aku diajak Agung Sadayu Group untuk pegang Flix Cinema, karena itu bioskop, masuklah di situ. Along the way, secara paralel, aku WhatsApp, aku ingat banget kejadiannya lagi duduk di mana, ingat banget, visual banget. Aku WhatsApp Mbak Mira, Mbak, masih butuh publicist nggak? Aku mau gitu Kak, padahal belum tahu apa itu publicist. Nggak tahu kerjanya apaan, nggak tahu mesti ngapain aja, cuman as simple as, kayaknya keren jadi publicist. Kamu tahu kata-kata publicist itu dari mana? Tahu, kayaknya aku Google Kak. Aduh separah itu, jadi benar-benar kayak inspirasi itu bisa datang dari mana aja. I literally kayak, wah ini kayaknya oke ini jadi film publicist gitu kan. Mikir aku tuh film terus lo PR-ing. Jadi kayaknya oke ini kayak gue bisa gitu loh, as simple as that. Udahlah aku, ternyata tiba-tiba Mbak Mira bilang, aku butuh nih Bu buat film Atira 2016. Oke, gue oke aja, oke. Pas sampai sana kenapa nggak ada yang, gue belajar sama siapa nggak tahu kan. Akhirnya under Mas Emir Hakim, tapi yang lebih banyak ajarin aku Mbak Mira. Dan itu sambil jalan, otodidak. Jadi tahu, oh media visit seperti ini. Oh ngundang media kayak gini. Oh mesti bawa ini ya. Itu sambil jalan semua Kak. Saking shocknya pulang-pulang roadshow, tipes aku masuk rumah sakit. Wow, karena kamu masih kerja juga kan buat yang lain waktu itu kan? Buat Flix ya. Dan masih apa ya, kalau ditanya kok apa modalnya nekat sih. Kayak punya insting, aku mau jadi itu. Begonya aku nggak pelajar, ya aku adalah research ya. Cuman kan belum lengkap gitu loh, belum lengkap tuh sudah terjun aja. Dari Mbak Mira itu 2016, alhamdulillah filmnya menang FFI. 2017 udah mulai tuh 1 tahun 2 film. Aku pikir buat hobi-hobi.
tiap 6 bulan satu film, bener dong. Ya, Jadi ya. buat ada hobi aja Project gitu, lah ya. passion. Ya. Itu kalau nggak salah film Posesif sama Gali dan Ratna. Itu Palari sama filmnya Lucky Kuswandi, one of my best friend juga sama Edi Palari. Itu setahun 2 film. Nah sekarang I think dari 3 tahun yang lalu Publicis yang munculnya pada saat film Aruna dan Lidahnya, setahun udah 12 sampai 17 film. Total awal tahun ini udah 57 project. Wow, dari mulai berdiri kapan? 2000, berdirinya itu Aruna dan Lidahnya itu tahun berapa ya? Pokoknya tuh nama Publicisnya munculnya di Aruna dan Lidahnya. Oke. Gara-gara Edi bilang, Bu, Edi Alzaidi. Alzaidi teman kita yang gaul itu ya, gitu. Dia bilang, Bu, kayaknya lu mesti ada namanya deh, gitu kan. Terus udah aku sama Mbak Vivi Koster pada saat itu co-founder sama Ivan Maksara, kita bikin Publicis karena Publicis yang pop. Gitu. Jadi sebelumnya tuh independen. Nazira Senur aja gitu dengan freelance yang gonta-ganti. Sekobo itu Kak. Wow. Paham dengan sistem hidup aku dulu itu ya, cuman luar biasa. Dan kamu kan juga sempat main film juga kan Kak? Kak, semua film aku yang aku special appearance kalau digabung udah jadi 2 jam film. Semuanya 2 menit itu kalau digabung film panjang Kak. Udah di IMDb yang pasti itu Iya, Kak. udah ada nama saya. Tapi emang film aku yang sangat terngiang-ngiang itu yang tahun lalu, Nokta Merah, Iya, Perkawinan. Aku iya. jadi sahabatnya Caca, Marsha Timothy atau Mai Jipeng. Itu jadi sahabatnya dia. Sama pas Mengabdi Setan 2. Aku juga jadi Pocong Bunting. Ikonik aja sih Pocong Bunting. Oh wow, tapi kamu kan ada di depan layar and then kamu juga kerja di belakang layar. Mana yang sebenarnya kamu lebih bubu? Jadi gini, ketika syuting aku suka di dalam layar kayak gini nih, aku Ya. suka spotlight love gitu kan. Tapi ketika promo gak suka Kak. Jadi pada saat film Nokta Merah itu muncul, publicisnya kan publicis juga. Iya. Sama iya. Rapi Film tuh Pak Sunil. Jadi di presscon tuh aku yang ngatur, aku yang duduk. Terus aku gak suka, ribet banget. Maksudnya ribet dalam arti kata, gue lebih suka ngurusin orang. Jadi pada saat aku di doorstop, di interview nih aku ingat banget. Bentar Mbak Bubu aku mau nanya-nanya, TV segala macam. Aku ya jawab lalala. Di mata aku tuh ngeliatin Caca, di situ gue mesti nemenin Caca. Itu gak nyaman banget loh. Aku lebih nyaman di situ. Mendampingi Caca, kayak gitu. Terus pas yang gala premier di red carpet, so aku yang kayak senyum-senyum. Aduh buat aku tuh tiring banget kayak, aduh please aku lebih suka jadi ke publicis saja. Ternyata aku gak suka. Wow, aku tuh kalau ingat publicist film atau publicisnya inilah ya, artis itu kayak di entourage si Benar. Shona ya. Benar. Iya kan, yang Benar, perempuan benar. itu Betul, kan. betul. Dan pas aku lihat terus kerjaannya Bubu emang mirip sih kayak Mirip. gini gitu. Jadi emang kamu tuh demen sebenarnya ngurusin orang. Nah bedanya itu kalau si Shona itu ngurusin orang, kalau aku ngurusin film. Oh, oke. Ya kan? Oh ya Oke. by the way aku mesti mention juga. Yang sangat berpengaruh pada publicis itu adalah Bang Joko Anwar. Yang sangat benci nepotisme dan KKN. Aku banyak belajar dari dia. Kedua tuh ada 2 wanita yang membuat aku pada saat hamil berani untuk resign. Mbak Teges Ya. sama Mbak Moza. Dua-duanya begitu Kak. Gimana aku gak resign coba ya kan. Nah tapi dari Mbak Teges pun aku belajar. Kan aku gini, adalah beberapa public figure yang Bubu mau gak sih pegang aku. Kan aku bingung ya. Ya gak ya, ya gak ya. Terus aku nanya Mbak Teges. Terus Mbak Teges jawabannya bagus. Bu mendingan gak usah. Nanti kalau biaya fee-nya kemahalan kamu gak enak. Fee-nya kerendahan kamu makan hati. Oh iya bener juga. Jadi aku gak pernah pegang orang. Even musik, pokoknya di luar film itu publicis gak pegang. Emang sengaja kenapa? Pertama aku juga belajar dari Bang Joko sama papaku juga. Bapakku tuh masih hidup selalu bilang kita mesti setia sama cita-cita. Itu jadi itu penting banget dan jangan aji mumpung. Jadi di publicis benar-benar spesialisnya hanya film. Bukan karena kita nggak bisa ngelakuin event atau kita nggak bisa ngelakuin brand atau musik. Karena kita nggak mau diinget sebagai itu. Kita mau nyaman dan memaksimalkan dan men-challenge diri kita di bidang yang kita tahu kita seneng geluti gitu. Jadi kamu stay on your niche, on your segment. Exactly gitu. Mendingan kita bikin itu emas daripada banyak warna tapi nggak fokus. Setuju banget. Dan Bang Joko dia keras banget dong knowing Bang Jokan ya. Bukan lagi, yes. Iya kan? Nah dia walaupun dia punya banyak project dia nggak begitu aja. Jadi banyak banget kan orang bilang, Bubu tuh publicis pasti dipakai abang karena deket banget sahabatan. Tidak teman-teman, I wish it was that simple. Abang tuh justru kalau dia paling gak nyaman kerja dengan orang terdekat. Jadi gini, kalau kita melihat dia bekerja dengan orang terdekatnya dia, itu karena orang terdekat tersebut udah memperlihatkan, udah proven. Ya. Dan dia udah nyaman, akhirnya dia jadi dekat gitu kan. Abang benci nepotisme, tidak suka KKN segala macam, enggak. Dia malah makanya Pengabdi Setan 1 kita nggak pegang. Nah abis itu aku ingat banget
Gundala kan aku tuh baru jadi publicist kan. Bang, ayolah bang ini akulah bisa nih bang gitu kan. Ya kamulah coba sendiri ke produsernya, ke Pak Wiki screenplay. Kamu ngomong sendiri, jangan lewat aku, kamu sendiri gitu. Aku cuma kenalin, dia bilang gitu. Udah di Gala Premier, Wiki, Pak Wiki ini kenalin, adek aku, dia bilang gitu. Halo Pak Wiki, belum dilihat, cuman oh iya gitu doang kan. Udah, belum dipanggil-panggil, ada Gala Premier kedua, ada Mas Sulung. Sol, kenalin lo, aku kenalin sekali lagi. Aku ingat banget tuh di bioskop. Ya, sini. Pak, ini kenalin Bubu, ini udah kayak sahabat aku, dia ini publisis lo gitu. Oh iya. Udah, akhirnya aku, Pak boleh gak aku email? Oh iya boleh, Pak Wiki juga orangnya tuh one of the best producer yang fair, yang kita banyak belajar dan tidak pelit sama ilmu gitu ya. Jadi dia juga kayak, kalau lo bagus gue akan appreciate, kalau lo gak bagus lo bagusin aja dulu gitu kan. Jadi boleh gak saya ini hubungin Pak? Ya boleh, email aja. Udah, aku email, minta waktu buat pitching. Pas pitching pun juga ya udah, namanya juga I could see myself in him. Kalau ada orang juga lagi presentasi ya, kalau dia belum apa-apa aku juga cuman gitu ya. Yeah. Dari awalnya aku merasa ya antara dilihat nggak dilihat, sampai sekarang dikit-dikit Pak Wiki tanya bubu gitu. Lucu banget. Itu jadi dulu tunggu. Jadi awalnya tuh kamu tuh dihiraukan. Bukan dihiraukan ya, aku dari bawah, aku mesti ngasih lihat dulu, mesti buktiin dulu. Jadi bukan karena abang. Karena aku dengan jalur yang aku udah buka sendiri, aku perlihatkan, aku presentasi, aku eksekusi, aku proven, aku buktikan. Baru tuh setelah film pertama dan kedua, baru tuh Pak Wiki, yuk kita Gundala gitu. Ada 2 film sebelumnya. Wow. Jadi abang tuh makanya abang deket banget sama Pak Wiki, mereka bestie karena value-nya sama. Mereka gak suka yang overnight tapi gak jelas gitu. Iya. Disitulah aku belajar banyak banget mengenai, ya itu dia tadi, semua gak ada yang, that's the beauty of process gitu. Dan itu yang bikin kita jadi tambah cemerlang. Kalau kita yang semuanya mudah kan jatuh. It humbles you, the process. It does, makanya. Iya Malah kan? kadang-kadang kita punya inside jokes kayak, lo gak tahu kita awalnya gimana. Kayak literally aku WhatsApp Mbak Mira, halo Pak Wiki gitu. Kamu juga bilang kan Mamah dulu kan knocking Exactly. door sutradara. Yes. Kamu pun juga melakukan hal Aku yang pun sama. juga, makanya moto aku adalah tidak ada jalan yang tidak ada. Kalau tidak ada jalan kita buat jalannya guys, gampang sekali bisa, bener-bener bisa. Itu bener banget. Aku sebenarnya pengen juga ngomongin soal industri ini karena nggak banyak orang yang paham. Kenapa sih kok film perlu publicist? Ya. Emang kenapa? Oke, ini baru di Indonesia. Barunya bukan kayak baru tahun lalu, enggak. Udah few years back. Tapi memang pemain publicist itu belum banyak. Kalaupun banyak tuh mereka kayak gonta-ganti, dalam arti kata nggak ada yang lama banget. Ada juga yang dulu senior, sekarang udah nggak ada gitu kan. Jadi emang kayaknya regenerasinya cepat sekali dan pemainnya nggak begitu banyak. Sebenarnya film itu kadang-kadang lupa kalau ketika film itu terjadi kan materinya mesti nyampe ke publik. Nyampe ke publik mesti dengan promosi. Orang mikir oh promosi ya udah gitu aja, pasang ini sosmed lalala. Cuman kalau lo nggak ada komunikasi yang benar atau apa ya, the right communication plan atau benar-benar mappingan ini arahnya mau kemana, segmen yang mana yang ngejagain komunikasi itu, akhirnya bakal misleading. Kayak misalnya film komedi tapi judulnya atau even fontnya itu kayak horor, itu aja udah misleading gitu. Atau enggak film yang musinya drama komedi, ketika kita ngomong drama komedi berarti kan banyakan drama yang komedi gitu. Kalau kita bilangnya komedi drama kan kita ngebayanginnya oh ya kita nonton lebih banyak lucunya tapi ada heartwarmingnya nih drama. Tapi kalau drama komedi filmnya itu musinya drama, emang drama tapi banyak menyeletiknya komedi. Itu aja the different of genre aja itu kan komunikasi. Yeah. Bagaimana kita melihat kalau di publicist, bagaimana kita melihat semua film itu sebagai brand, sebagai produk gitu. Kadang-kadang pembuat, udah filmmakernya, sutradara, ya banyak sih sutradara dan produser yang mikirnya marketing, cuma nggak semua. Kadang-kadang mereka udah fokus banget sama kreatif, teknis, marketing, producing, directing dan segala macam. Sampai kadang-kadang lupa, terlalu idealis. Ini udah bagus banget nih, ya tapi kenapa nggak pada suka atau nggak nyampe? Ya mungkin nggak efektif. Kalau kita seneng melihatnya film itu sebagai ya marketing objek, bagaimana ini mau kita bukan jual ya quote and quote sampaikan dengan relevan dan dengan accordingly
Wow. Sehingga nyampenya juga efektif. Gitu. Jadi emang ada ilmunya juga ya ternyata ya, Ada, in this business. Ada, dan itu semua otodidak Kak. Saya belajar, tapi emang aku sangat beruntung belajar dari Teh Nia, Mbak Mira, Mas Siri, Bang Joko, terus PH-PH lain juga Pak Wiki, Rapi, IDN, Palari, Edi dan segala macam. Karena dengan tiap produser kita tuh pasti punya pemahaman baru yang mereka pun bilang ini nggak template. Jadi even Mbak Mira sama Bang Joko pernah bilang nggak ada film promotion yang sama, nggak ada. Apakah ada formulanya? Nggak ada. Oke, template-nya ada press con, ada gala premier. Orang tahu lah, ya official trailer itu biasanya sebulan sebelum gala premier. Hal kayak gitu tuh udah ada, timeline-nya udah ada. Cuman the formula itself for a whole film marketing, film promotion, even film publicity itu nggak ada. Dan yang bahayanya itu ketika film kita treat template. Even horror aja kan macam-macam, ada horror mitos. Ada horor anak muda, ada horor kota even, atau horor urban. Itu kan akan speak to different segments gitu. Dan kalau kita menyamakan itu semua di koridor horor, misalnya kita promosiin PS2 sama dengan promosiin film yang ternyata anak muda banget kota, itu kan udah nggak match gitu. Wow, tapi kalau emang kamu nggak demen-demen banget nonton film dan atau nggak punya passion di film Indonesia, I don't think you'll be able to do it. Nggak bisa. Karena basically you have to love films, not only Indonesian films. Films manapun. Aku selalu diingetin sama abang, kalau aku kan orangnya kan milih ya. Jadi kayak even mau nonton film, kalau aku tahu filmnya aku nggak bakal suka, aduh udah deh bang, aku nggak mau waste my time, waste my energy, udah tahu gue sibuk gitu ya. Dia selalu bilang, deh lo nggak boleh kayak gitu. Kamu mesti belajar dari justru film yang flop sama film yang berhasil. Film yang flop kamu mesti pelajari, marketingnya apa yang salah, filmnya apa yang nggak deliver, itu yang kamu mesti pelajari. Aku selalu ingetin dia. Jadi jangan cuma nonton film based on your reference aja yang kesukaan genre. Jadi kamu nonton seminggu bisa berapa? Sebenarnya film horor aku waktu zaman pandemi karena kita nggak ngapa-ngapain, aku tuh sangat obses found footage horror, which is it's a subgenre. Sampai sama si Bang Joko selalu ngeledekin, you're the only person yang aku tahu sangat suka dengan subgenre sekecil ini. Apa tuh? Namanya found footage. Itu Jadi apa found footage itu kayak paranormal activity. Oh, itu found footage. Jadi CCTV, kamera yang ditemukan, rec, quarantine, itu semua found footage gitu. Host yang pakai zoom, itu found footage. Pokoknya yang tidak langsung, yang kameranya itu dari point of view seseorang atau dari sebuah mesin, nggak bisa dari kamera, nggak bisa dari kayak film. Nah, found footage itu di saat pandemi aku total nonton 257 film. Oh my God. Tiap malam satu. Terus aku ada tulisan review segala macam tuh aku ada. Parah nggak? Sampai abang bilang, gila akhirnya kamu lebih pintar dari aku di bidang ini. Wow. Dan di bidang itu doang aku lebih pintar daripada dia. Parah banget aku. Jadi kamu nulis your own critics? Review. Dan aku ada sebuah komunitas found footage horror yang dimana itu ada 45.000 orang lah ya. Dan kebanyakan orang UK sama orang Amerika. Ada 3 expert, 2 dari Amerika, 1 dari Amerika, 1 dari Inggris, 1 lagi aku. Namanya kita group expert, jadi apa-apa nanya ke kita. Oh wow. Satu poin kalau ada film-film found footage dari luar negeri, aku di DM, can you please watch my film and review gitu, yang udah kayak dianggap seperti itu, kayak Joko Anwar, kayak Joko Anwarnya found footage, Bu. Kamu bentar lagi kayak Mbak Lela Koduri juga, wartawan film, bukan lagi. Walaupun cuma found footage, aku Mbak Lela coba duduk sini Mbak Lela, aku bisa ngasih tahu lebih kalau found footage. Kalau found footage aku sombong nggak? Lebih paham aku. Kak, tapi ini aku juga pengen nanya sama kamu ya, and please don't get me wrong, aku cuma pengen tahu aja. Kalau kamu bukan anaknya Pak Arifin dan Bu Yayang, do you think you can get that access? Yes, of course. Oke. Karena justru dengan aku jadi anaknya papaku dan ibuku, proses aku lebih lama. Karena beban. Menurut kamu kenapa aku nggak bikin film? Karena aku orang tua anaknya mereka. Kalau aku bukan anaknya mereka, aku lebih pede bikin film. Dan mungkin aku jadi sutradara film. Gitu. Dan papa ibuku nggak pernah ngasih akses. Sama sekali nggak. Malah waktu di IKJ, karena aku anak papa ibuku, aku dipelonco kan. Mata seniku parah banget Kak. Parah banget. Walaupun habis itu sahabat. Iya. Cuman maksudnya kalau ditanya keuntungan sama ketidakuntungan, aku jadi anak bapak ibuku. Maksudnya in terms of privileges ya. Iya. Lebih nggak banyak untung karena aku jadinya bukan dibully ya, dikerjain. Terus kalau akunya sendiri punya pemahaman mau bikin film, aduh tadi lebih banyak consideration sama ketakutan aku pribadi. Dan ibu maksudnya nggak pernah ada, karena ketika aku mau masuk ke dalam film, papa udah nggak ada.
So udah akses gone, Ya. ya kan? Ibu boro-boro ngasih akses, lagi cari akses buat dirinya kak, ngerti nggak? Nggak ada akses kak, gitu kan? Punya sahabat Joko Anwar, nggak mau ngasih akses juga. Terus apa gunanya semua ini? Nggak ada gunanya. Jadi nggak ada privilege Nggak gitu. ada, nggak privilege. Aku cuma namaku bagus di belakang, orang cuma yang kayak memori-memori indah. Oh anaknya yang senior, anaknya Arifin senior. Kebanggaan itu aja yang aku miliki. Dan pastinya the fact that papaku bikin film-film yang sangat momentum. Udah gitu sampai sekarang namanya masih diingat, teaternya masih masih dimainkan. Hal-hal seperti itu. Tapi apakah itu memberikan aku akses atau adikku akses? Sama sekali tidak. Dan emang I'm glad tidak. Karena ya makanya kalau dibilang aku nepo baby atau apa, ya udah pasti enggak. Aku dengan percaya dirinya enggak. I wish I was. My life will be so simple back then. Sama sekali enggak. Wow, and then setelah kamu nih, karena Bubu nih sibuk banget, jadi sehari bisa di Busan, habis itu di Cannes, Ya. habis itu tiba-tiba ada premier film di mana, and then kamu ngurusin yang retail juga kan, yang properti. Gue bilang, Yang mall, yang properti mall, bukan, sorry, yes. mall. Dan kamu punya anak 3, Ya. masih kecil-kecil semuanya. Masih. Paloma 4 tahun, Chase 7 tahun, Hunter 9 tahun. Dan kamu aktif di sekolah mereka. Yes, jadi di Mentari aku adalah parent coordinator di tiap angkatan mereka. Parent coordinator itu apa? Biasanya tuh tiap angkatan tuh, tiap kelas ada kayak 2-3 ibu-ibu lah yang dipilih atau mencalonkan diri menjadi koordinator. Sampai waktu itu pandemi aku ingat banget lagi Zoom, terus kepala sekolahnya ada orang India, dia nanya kan siapa yang bisa jadi parent coordinator tahun ini gitu kan. Terus pada bilang kan, Ibu Nazia. Daddy Mikey suamiku di belakang tiak, no gitu. Aku malu banget, aku langsung mute. Misalnya malu banget gitu kan. Mungkin di situ dia ngerasa kayak, duh bini gue apa lagi sih gitu. Kayak udah kehektikan hidupnya gitu. Tapi kayak aku pernah sharing ke kamu juga, karena aku sama papaku itu kan sama adikku belajar quality over quantity. Papa ibuku pernah kok malah sering syuting, ninggalin kita syuting mulu nih. Katanya pernah 3 bulan lah, 6 bulan ke Amerika. Cuman kita nggak ingat, maksudnya kita nggak ingat memori ditinggal. Yang kalau aku ditanya gimana memorinya, indah banget. Berarti kan something that did so right dan effective, sehingga aku dan adikku nggak pernah merasa kehilangan kekurangan cinta. Padahal kalau kita hitung kayak jadwal segala macam, obviously kita kekurangan waktu banyak sama mereka gitu kan. Ya terlepas papa suka bawa kita kalau ke lokasi syuting, cuma kan itu nggak setiap hari, cuma kayak sekali-sekali. Nah kayaknya tanpa disadari itu juga yang aku terapin sama anak-anakku. Kayaknya kan biasanya kita menerapkan sesuatu yang kita pelajari dari orang tua. Jadi dengan anak-anakku sendiri, aku sebisa mungkin bikin mereka merasa walaupun aku kerja atau apa, ketika mereka butuh adanya aku ada gitu. Jadi kayak misalnya PCO, as simple as misalnya ada acara kelas, ibu-ibu lain nggak ada, terus aku ada. Tuh anakku kan bangga banget kayak, nyokap gue ada di sini gitu loh. Dan muka yang priceless itu yang kayak aku bilang, udahlah nggak apa-apa emang. That's how I manage untuk, ya di belakang sih aku pusing lompat-lompat. Cuman pada saat malam aku tidur tenang. Knowing that my kids has the maximum of me, mereka dapat the best of me, dan mereka nggak kekurangan apapun itu sih. Kalau kamu pergi ada dimaksimalin nggak? Gue harus cuman bisa berapa lama gitu? Bisa dimaksimalin. Kalau sama Daddy Mikey sama suamiku, kita mentok itu waktu ke Chicago itu buat Coldplay, by the way itu 9 hari. Jadi kita kayak ya di atas, kalau ke Amerika kan seminggu sayang ya. Iya. Tapi kalau 2 minggu juga kayaknya nggak enak gitu. Jadi 9 hari, aku ingat banget kita waktu itu decide 9 malam, which sudah pas. Nah kalau aku sendiri misalnya kayak kemarin ke Cannes Film Festival sama delegasi Indonesia, sama Reza Rahadian dan semua asosiasi dan Mas Nadiem Makarim. Itu yang lain itu semingguan. Even seminggu sampai 10 hari, aku 3 malam. Yang benar. Dan itu udah biasa, maksudnya aku mikirnya gini, I choose this, I choose to be there untuk bisa ke Cannes atau ke Busan, atau misalnya waktu ke Venice Film Festival, walaupun cuma 3 malam capek di jalan, capek di pesawat, cuman I got both. Again, aku bukan tipe yang, wah kalau if I got this, I have to lose this, enggak. I want to have this and that. Gitu. Iya. Jadi emang kan aku juga bilang ke kamu, berarti emang women can have it all kan? Yes. Tapi it's a process. It's a process dan determination ya. Maksudnya gini, itu nggak buat semua wanita. Gitu kan. Cuman kadang-kadang banyak gitu. Misalnya aku lagi talk show di mana atau lagi di interview, terus ada ibu-ibu datengin aku tuh punya anak tapi aku pengen kerja, aku tuh takut kehilangan momen. Aku bilang, nggak usah takut. Aku bisa, ibuku bisa, maksudnya it's doable. Ya. Memang lebih headache dalam arti kata
kayak orang suka nanya lu jadwal lu gila banget ya. Gila sih, cuman yang gila cuman gue. Maksudnya kayak di otak aku doang gitu. Yang lihat sih capek gitu kan. Cuman at the end of the day, it works. Ya. Aku bisa lompat kayak misalnya nih karena anak-anak sekolah di Mentari, aku pagi-pagi kalau ada meeting Mentari atau apa, aku kesana dulu karena kan deket rumah kan. Udah gitu misalnya baru ke Asta meeting, terus baru preview film. Jadi kayak ya udah aku aja yang ngatur sehingga dapetin semuanya gitu. Jadi menurut aku double banget. And Daddy Mikey juga support banget. Support. Kan perjanjiannya gitu waktu kita menikah. Kan tadinya kita mau pindah ke San Francisco, Kak. Aku ingat itu. Iya. Aku ingat kamu mau pindah ke SF. Itu Udah gimana sempat tuh? 2 bulan, tapi habis itu pas hamil di sana terus aku kayak, Beb kayaknya lebih banyak privilege di Jakarta, ada supir, ada ayah. Terus dia kayak, iya ya udah kita balik dulu deh gitu. Ini hamil Hunter yang pertama. Hamil Hunter, sebelum ya pas baru mau hamil, baru hamil deh kayaknya. Jadi kita balik akhirnya ke Jakarta. Jadi the plan was or still is, aku pos-posin dulu di sini sampai udah capek, udah puas, baru kita nanti insya Allah hari tuanya gantian dia yang melanglang buana di San Francisco. Karena home juga kan? Home-nya di sana, dan kalau misalnya buat anak-anak, sekolahnya kan enak, Kak. Maksudnya bisa public school, bisa lebih murah, mereka ya mudah-mudahan by that time semua udah kondisi udah lebih baik di sana ya, Ya, Kak. udah, Amin. yes. Udah aman segala macam. Dan boleh punya dual citizenship anak-anak. Yes, Iya itu yang gitu. penting kan. Sebenarnya gini, aku jujur waktu kamu hamil anak ketiga, Paloma, atau Minum aku ya, Kak. minum dong. Aku ngelihat di update kamu lah di Instagram, Bubu hamil lagi. Bubu hamil lagi. Udah sesibuk itu dia masih bisa hamil gue ya. Iya. Itu emang kamu rencana gak sih? Jadi aku tahu sih dengan jadwal dan timeline, dan kamu lihat jadwal aku tuh, wah apa yang aku mau lakukan 3 tahun ke depan udah ada. Se-psycho itu ya. Jadi ketika punya anak, aku dari dulu pengen 3. Kenapa? Aku sama adikku marah dong. Ya. Si Marah namanya Marah ya by the way. Aku ingat banget waktu aku balik dari Amerika, aku masuk IKJ, Marah San Diego. Itu aku kesepian. Jadi aku punya belief 2 anak itu kalau salah satunya pergi, ya kita berasumsi ada yang kuliah di luar lah pinginnya ya. Iya dong. Salah satunya pergi, yang satu kesepian. Nah, Mikey suami aku, dia bertiga. Aduh itu pas banget. Menurut aku 3 tuh pas, dan I think it's a nice number gitu kan. Not too much, not too few gitu. Pas gitu 3. Dan dia itu cowok-cowok cewek. Gitu pas banget. Nah, that's exactly what I want. Anak aku Hunter, Chase, Paloma cowok-cowok cewek. Jadi udah sesuai. Jangan sedih, mau saya bilang lagi, tanggal lahirnya mereka udah aku atur. Hah? Jadi yang satu benar sesuai yang aku mau, Agustus pada saat itu Lebaran. Dia Hunter itu 88 2013, jadi 88. Si Chase itu 12-12 Desember Christmas. Aku 12-12. Aku 12-12. Kamu kayak Chase. Aku kayak Chase. Emang iya kalau Chase ulang tahun kan aku ulang tahun. Keras kepala ya. Saya tidak apa. Kamu pasti keras kepala sekali, rebellious tapi pintar. Iya kan? Kritis ya, kritis. Kritis banget. Wah luar biasa. OCD juga kamu. Nah yang ketiga itu Paloma 18, 10, 18. Dia itu lahirnya kalau Paloma Halloween. Jadi tuh tiga-tiga itu festif. Gitu. Jadi udah seperti yang aku atur. Wait, ini cesarean atau apa? Cesarean. Semuanya, tiga-tiganya. Iya, Oke, tetap oke. pakai mengontrol. Kamu tahu waktu aku mau di sesar, aku nge-brief suster. Itu kacau banget, Kak. Aku udah mau diginiin, terus aku bilang, suster kumpul. Lahir di Kamu sana kan? tanya, enggak di sini dong, kan privilege. Di sini dong, iya. kan maunya santai. Di salah satu mungkin hospital yang aku gak bisa sebutkan namanya, tapi sangat mensupport kita, tiga-tiganya aku di situ. Itu aku ingat banget ulang tahun lahiran Paloma, aku kumpulin. Suster kumpul. Karena aku pernah merasakan anestesi yang lancar sama yang tidak lancar. Based on that, aku brief dong. Jadi aku brief tuh, suster kumpul, jadi gini gitu, aku yang brief. Astaga. Tapi waktu kamu hamil Paloma, kamu udah jadi Tiger Lily Bubu kan? Udah jadi Nazira Senior yang publicist film. Udah Tiger kan? Lily Bubu itu sebelum nikah loh, Kak. Iya, itu Pas ceritanya zaman gimana? Joko. Bubu. Jadi kemarin siapa yang nanya aku cerita itu juga ya, pernah kejadian. Aku lupa. Itu Tiger Lily Bubu mulainya Twitter baru muncul. Pada saat Twitter baru muncul kan kita zaman MIRC ya. Iya. Yang dance pool-an. Jadi dengan nama-nama yang kayaknya keren banget tuh. Mas kameramennya sampai gini-gini. Ini anak MIRC nih mas kameramen nih. Nah terus udah gitu Tiger Lily Bubu, kenapa Tiger Lily Bubu? Tiger Lily itu kan bunga. Okay. Kenapa aku suka, makanya kenapa aku terobses dengan warna ungu. Ungu itu campuran antara biru dan pink. Jadi aku suka sesuatu yang kontradiksi terus digabung. Gitu. Itu kenapa aku suka ungu. As simple as that. Tiger Lily, tiger kan cowok. Kayak manly lah ya. Lily kan manis. Makanya Tiger Lily buat aku. Makanya kenapa aku suka nama Hunter. Karena namanya bisa buat cewek buat cowok.
Iya ya? Iya, cewek nama Hunter tuh buat aku tuh seksi banget gila. Iya. Jadi aku suka nama Hunter. Kalau Paloma ya udahlah dia mau sweet segala macam. Chase pun aku suka karena namanya juga agak-agak seksi gitu, bisa cewek bisa cowok. Jadi aku suka kayak gitu-gitu. Iya. Nah Tiger Lily-nya tuh aku nggak tahu itu adalah nama bunga. Jadi pas aku nama Tiger Lily, pakai Bubu dong karena Bubu udah nama kecil lah ibarat kata. Tiger Lily Bubu masuk ke Twitter. Ternyata Tiger Lily itu bunga anggrek. Ini Tiger Lily ternyata Kak. Oh. Aku baru tahu. Jadi pas aku tahu itu adalah bunga, barulah aku tatoin warna ungu. Oke. Gitu. Nah, Twitter masih Tiger Lily, terus tiba-tiba tragedi Joko Anwar ya dengan salah satu toaster yang kita tidak bisa sebutkan namanya itu. Nah, namaku langsung melambung tinggi tuh follower aku kan. Abang pernah bilang, Dek, kau udah mulai, dia tuh bener-bener dia selain ibuku kan kritis nomor 1. Kau udah mulai profesional, gantilah nama alay kau itu, dibilang gitu kan. Hah? Aku takut banget, karena aku takutnya kepopuleran aku hilang dengan nama itu kan. Ah masa sih bang? Udahlah itu jijik kali itu nama jijik kali, itu nama ABG itu, gantilah kau. Ah nanti follower aku gone. Kau tidak usah takut, kamu mesti ini profesional kamu udah beda, dia bilang gitu. Duh gimana ya gitu, terus pelan-pelan akhirnya sekarang aku ganti tuh di Twitter namanya Nazira Senur, used to be Tiger Lily Blue. Jadi masih ada dikit gitu kan. Udah lumayan, IG ku juga Nazira Senur. Nazira, iya. Intinya tuh dari situ. Nah Bubu berarti dari kecil kan? Dari kecil, sebenarnya dari remaja ya. Panggilan sayang. Bukan dari papa mama? Bukan, panggil papa mamaku, panggil aku Nona. Oh. Sampai sekarang ibuku masih aku manggil aku Nona. Non. Gitu. Wow. Dan aku senang dari kamu ya sampai sekarang sampai Marah udah nikah Yes. juga gitu sama adek. Juga kan juga dari keluarga besar. Iya. Tapi keluarga kalian tuh jadi nyampur gitu loh Iya, semuanya. iya, And you and Mikey's family juga gitu. Tapi Dan Mikey keluarga kan, dia juga gede. Gede keluarga dia. Walaupun dia cuma bertiga, tapi kan Manado ya. Manado family living in the States. Iya. Itu kan udah kayak community sendiri ya. Itu sih seru banget. Jadi emang keluarga dia sebesar keluarga Makassarnya Ade kala gitu. wow. Itu gila. Tapi kamu how do you stay true to yourself, Bu? Kamu tuh sekarang ya udah ada Pak Kala juga, Iya, ya kan? iya. Itu yang gue bilang ini si Bubu kalau ketemu Pak Kala dia ini enggak ya? Ketemu Pak JK dia jaim enggak ya? Iya, Tapi iya. ada yang bilang enggak, dia mah biasa-biasa aja. Iya. Kalau tuh gimana? Kalau aku sih kuncinya adalah menempatkan diri semestinya aja, ya kan? Ya of course kalau misalnya aku lagi ada acara-acara itu pakai baju yang sopan. Ya. Terus tidak berlebihan juga kayak halo Pak Kala gitu aja. Maksud salaman segala macam juga yang tidak sosok akrab atau gimana-gimana menggunakan kedekatan itu juga enggak. Jadi sebenarnya sih buat aku tuh paling geleh sama sama orang yang kayaknya mempergunakan kondisi gitu ya. Jadi aku justru dengan keadaan yang bisa dekat seperti itu, aku tidak pernah memakainya apa-apa gitu. Tapi untuk menjaga kesopanan itu kayak ibuku juga kan pastinya kalau ketemu juga kita biasanya pas lagi lebaran. Atau enggak, ya nggak mungkin lah aku kesana tiba-tiba pakai baju seenak jidat, nggak mungkin. Sepantasnya aja. Ini yang mungkin kamu nggak sadar itu privilege, tapi orang ngeliatnya privilege. Betul. Tapi orang nggak tahu kalau kamu tidak menggunakan privilege kamu Betul. itu dari kecil, dari kamu lahir dari orang tuamu itu sampai sekarang sebenarnya you have access everywhere. Iya. Dari itu semuanya juga yang dari kamu kerjain juga, dari yang given juga ada. Bener. But you don't really like use it. Itu yang Enggak, menurut enggak gue sama tuh sekali. wow. Iya. Malah kalau dipikir-pikir ibu malah banyak privilege dari aku sama Marah sekarang. Kayak beneran kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya privilege? Enggak sih, maksudnya privilege-nya lebih kepada rasa bangga. Enggak ada ya. Maksudnya enggak ada yang karena aku anaknya siapa terus aku diterima di KJ karena namaku, enggak juga. Enggak sama sekali enggak. Malah ekstra beban. Karena aku tahu orang mengexpect aku bisa kasih lebih gitu. Dan I have to kick myself gitu in the butt untuk memastikan I deliver more gitu. Jadi lebih kepada extra push jadinya. Yeah. Not an easy privilege at all. Not that I was looking for one ya. Enggak juga sih sebenarnya, sama sekali enggak. Kamu mimpi kamu apa sih, Bu? Now? Apa ya? Oke, sebenarnya ada. Jadi kalau kita melihat kejadian Will Smith beberapa tahun lalu apa 2 tahun lalu sih? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke. Jadi gara-gara kejadian Will Smith itu, aku tuh lagi ngikutin sebuah publicist company yang isinya cewek semua, Jo. Aduh keren banget. Di Amerika? Bacanya apa ya? Lead company. Pokoknya LEDE. LEDE company apa lead company ada di IG. Karena aku pengen tahu
how to get out from that mess gitu kan, kayak Ya, the slap ini ya, slap ini gate. publisisnya pusing sih. The first thing yang aku nonton itu kejadiannya di rumah Bang Joko. Jadi kita lagi nonton Oscar bareng, itu lagi seru banget, zaman-zamannya masih swab ya. Jadi aku ingat banget semua masuk ke, abang kan dulu OCD banget juga tuh soal COVID. Masuk ke kafenya di yang glam itu, yang dinamakan oleh nama-nama anjingnya itu. Kita masuk swab dulu. Dia swab, ada Asmara Bigel, ada Abang, ada Tia Sibuan, ada Pinung, kayak ada beberapa orang lah, nggak begitu banyak, mungkin kayak 8 orang gitu ya. Kita nonton bareng tuh, pas kejadian itu kan momentum. Kita, the first thing that came into my mind, oh ini publisisnya ngapain ya? Dengan kejadian ini kan PR crisis banget gitu. Nah from that moment on, aku jadi ngikutin si lead atau lead company ini. Yang pas aku pelajari, wih cewek-cewek semua. Dan mereka baru buka a new office di UK. Oh, wow. Jadi mereka they're one of the biggest, most successful publicist company di Hollywood, di Amerika, yang megang bintang-bintang besar. Nah aku jadi pelajari bagaimana mereka menghandle si soal will. Itu kan pelajaran yang sangat bagus gitu kan. Karena kalau aku jadi publisisnya, gue mati gitu kan. Yeah. Nah I think kalau ditanya apa mimpi aku one day pingin, makanya kenapa kemarin aku selalu excited dan alhamdulillah selalu dapat kesempatan dengan film-film lain dan juga Kemendikbud untuk dibawa ke luar negeri, festival film. Untuk belajar dan akhirnya bisa somehow kolaborasi dengan publicist luar. Gitu. Kalau dibilang mimpi-mimpi halu, mungkin one day aku benar-benar udah boyong, suamiku udah boyong aku dan anak-anak ke San Francisco. Ibuku juga jadi seneng kalau Christmas bisa punya rumah di San Francisco. Tapi di sana juga aku masih udah punya network aku. Bagaimanapun itu. Sama seperti waktu aku pertama kali di Jakarta, tidak punya siapa-siapa, tidak ngerti apa-apa, aku WhatsApp Mbak Mira. Sesimpel itu sampai akhirnya jadi seseorang yang dikenal. Itu sih, amin. Tau gak, aku percaya you will get it. I think you can get it all. Jadi makan dulu salalapnya. Aku juga takut nih. Aku suka takut kalau bermimpi loh. Mudah-mudahan kayak, Iya dong. kamu aku undang Kak. Undang dong, Nanti aku harus. gini, talk show. I have this amazing friend. She's very inspiring and jangan mudah-mudahan udah kawin ya Kak. Udah dong, ayo dong. Iya, Amin, amin. Benar. Pokoknya husbandnya amazing. Cik gitu ya. Nah kita undang Kak. Nah, undang ya Kak. Siapa tahu butuh host. Manifestasi, because I believe in you. I believe in you. Please. That's the thing. I Please. believe in you, and I think you're very inspiring woman Mudah-mudahan. and Amin, human amin. being and Yes. a friend. Aw. So I'm so thankful to know you and to be friends with you. Maaf ya aku Thank you so kamu much. injak sendal aku Kak. Sebenarnya aku ninggalin mereka sih, bukan mereka yang ninggalin aku. Ya. Dan mungkin ini ujian lagi ya, menurutku udah diuji kalah gitu. Di politik banyak yang bilang bisa hidup berkali-kali, setelah mati berkali-kali. Tapi yang aku pelajarin lagi adalah aku harus terus jalan sih Kak. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.